Peramalan. Peramalan ada dua ya, pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Ya, pendekatan kualitatif ada opini dari Dewan Eksekutif, metode Delphi, ya, gabungan karyawan bagian penjualan, survei pasar. Pendekatan kuantitatif ada moving average, ya, weighted moving average, exponential smoothing, ya. Untuk metode kualitatif, ya, pada dasarnya yang dilakukan oleh pendekatan kualitatif ini lebih subjektif ya, karena lebih cenderung mengumpulkan masukan dari beberapa orang-orang yang diajak ketemu ya, diajak diskusi. Seperti opini dari Dewan Eksekutif ini mengumpulkan orang-orang yang ahli, yang berkompeten ya terhadap ramalan yang akan dilakukan ya, tergantung pada tujuan ramalannya pasti. Dan kemudian mungkin orang-orang eksekutif dalam perusahaan. Dan kemudian dengan metode statistik, dalam arti metode statistik ini lebih cenderung pada mana yang lebih persentase yang terbesar ya, yang kira-kira yang nanti akan mempengaruhi peramalan, mungkin dengan diagram Pareto ya. Jadi diagram statistik, metode statistik yang sederhana. Itu yang dilakukan oleh orang-orang eksekutif atau orang-orang yang ahli yang mempunyai kompeten dengan ramalan yang akan dilakukan. Kemudian metode Delphi pengumpulan atau diskusi untuk mengambil keputusan itu dilakukan oleh orang-orang operasional ya. Kemudian gabungan karyawan penjualan, nah ini bisa dilakukan sebetulnya bisa dilakukan kalau di dalam satu rantai pasokan, ini perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan bisa mengirimkan orang-orang operasionalnya mungkin dengan metode Delphi ya. Di gabungan karyawan penjualan mungkin orang-orang di bagian penjualan yang melakukan suatu diskusi untuk bisa melakukan peramalan terhadap permintaan. Kemudian survei pasar. Ini ada beberapa contoh-contoh perusahaan yang sudah melakukan metode tersebut ya. Coba dibaca ya beberapa perusahaan ini. Metode Delphi ini biasanya dilakukan untuk bisa meramalkan perekonomian negara, biasanya lebih cenderung ke sana. Kemudian survei pasar ya, satu perusahaan biasanya melakukan survei ini ya untuk melakukan permintaan terhadap konsumen. Nah, metode pendekatan kuantitatif biasanya berkaitan dengan runtutan waktu atau rangkaian waktu. Nah, rangkaian waktu itu bisa harian, mingguan, bulanan, kuartalan, tahunan ya. Dan biasanya pola-pola permintaan pada setiap runtun waktu itu biasanya mempunyai pola kecenderungan atau tren, musiman, siklus ataupun acak ya, variasi acak. Nah, lihat ya, nih time series yang berkaitan dengan tren. Nah, tren itu, kalau di dalam grafik itu grafik yang vertikal itu berkaitan dengan apa? Jumlah permintaan. Yang horizontal lebih cenderung pada waktu ya. Jadi pergerakan waktu itu misalkan dari bawah ke atas ya, mungkin trennya naik. Tapi kalau dari atas ke bawah ya, mungkin trennya adalah turun. Nah, data yang diambil biasa tahunan ya, jangka tahunan untuk bisa mengetahui tren. Kemudian musiman. Nah, musiman ini lebih cenderung pada bisa harian ya, yang mungkin siklusnya 7 harian ya, musiman bukan ya, siklusnya 7 harian atau waktu musimnya itu patternnya atau polanya itu adalah 7 harian. Kalau hari berarti 7 waktu ya, 7 kali ya. Kemudian week ya atau musim minggu ya, 4 sampai 4,5 minggu ya. Kemudian quarteran, months atau bulanan ya, atau week ya, mingguan. Nah, biasanya kalau musiman itu tergantung polanya itu tergantung pada komponen-komponen waktu yang seperti ini. Nah, itu akan berbeda ketika kita pada siklus ya. Siklus itu lebih cenderung pada tahunan. Pola itu akan berubah pada setiap tahunan ya. Kalau musiman itu bisa pada contohnya restoran misalkan. Nah, polanya itu akan berbeda pada setiap mingguan. Lebih tepat ke sana.
Kalau siklus lebih cenderung pada tahunan ya. Jadi yang horizontal itu waktu itu dalam tahunan. Dan variasi acak itu biasanya lebih cenderung pada waktu-waktu yang tidak beraturan ya. Pada satu waktu itu polanya itu tidak beraturan dan tidak akan kembali seperti itu lagi pada waktu yang akan pada waktu-waktu selanjutnya ya. Jadi namanya variasi acak. Nah, itu bisa digambarkan seperti ini ya, komponen dari suatu permintaan berdasarkan tren, seasonal, variasi acak ya, bisa dibandingkan lah seperti ini. Oke, dari rangkaian waktu itu kita akan bisa menghitung peramalan permintaan itu dalam berbagai cara ya, dengan metode kualitatif, kuantitatif ya. Nah, pendekatan awam ini sangat sederhana ya. Jadi kalau dia nggak ngitung apa-apa sih, cuma dia memperkirakan aja, kok kemarin permintaannya sekian, ya udah besoknya paling ya sekian juga gitu ya. Nah, itu lebih cenderung mempertimbangkan data histori ya, data histori dari beberapa tahun ke belakang ya, ya. Contohnya ini ada contohnya, coba dipelajari. Jadi tinggal hanya menambahkan beberapa jumlah permintaan yang sudah terjadi beberapa tahun ke belakang ya. Sampai 3 tahun ke belakang untuk bisa menentukan tahun 2003 kan ya. Jadi dia akan melihat komponen-komponen beberapa tahun sebelumnya ya, sehingga dijumlahkan aja, kemudian dibagi, kalau misalkan 3 tahunan ya, untuk melihat ke n-nya 3 tahun ke belakang ya, dibagi 3. Nah, itu kan ini ya, penjelasannya gampang banget. Nah, kalau weighted moving average sebenarnya hampir sama dengan metode sebelumnya, cuman diberi bobot ya. Jadi misalkan di n-nya 3 tahun ya, tapi berbeda-beda bobotnya. Untuk tahun yang tahun setahun ke belakang ini bobotnya pastinya lebih tinggi daripada 2 tahun yang sebelumnya ya. Makanya itu dikatakan nih ya, sebulan yang lalu dengan 2 bulan yang lalu, maka bobotnya akan berbeda. Biasanya sebulan yang lalu bobotnya lebih tinggi. Nah, itu bobot ini dikalikan dengan permintaan yang terjadi pada bulan tersebut ya, dibagi dengan jumlah jumlah bobotnya ya, dibagi. Nah, tidak perlu saya terangkan panjang lebar ya. Kedua metode di atas, moving average maupun weighted moving average, keduanya efektif dalam memperlancar fluktuasi mendadak dalam pola permintaan untuk menyediakan estimasi yang stabil. Jadi mudah untuk digunakan dan bisa digunakan pada fluktuasi permintaan. Nah, ini ada kelemahan moving average ya. Meningkatnya N, jadi berapa jumlah yang dijadikan sebagai data histori, membuat ramalan kurang sensitif terhadap perubahan ya. Jadi semakin jauh dari yang akan datang kan berarti kan tidak sensitif akhirnya ya. Jadi yang sekian hari sebelumnya dengan yang akan datang itu pasti akan berbeda. Jangan meramalkan tren dengan baik, hasilnya maksudnya berkaitan dengan ini jangan melihat tren ya, artinya jangan melihat satu tren itu menjadi sesuatu yang mungkin kalau tren pasti akan seperti itu nantinya ya, akan naik terus ya. Tidak selalu seperti itu. Jadi harus dipertimbangkan lagi. Perlu banyak data histori ya, data histori yang berkaitan dengan data histori ini berkaitan dengan ini data-data yang
yang relevan pastinya ya, data yang relevan yang berkaitan dengan ini, terutama berkaitan dengan data-data yang mempengaruhi suatu permintaan. Kemudian penghalusan eksponensial ya, metode yang ketiga ya, bentuk rata-rata bergerak tertimbang ya, bobot menurun secara eksponensial. Sebagian besar data terbaru yang berpotensi, data yang paling baru pasti bobotnya yang paling tinggi ya, berkaitan dengan data bentuk rata-rata bergerak yang tertimbang. Nah, dari situ membutuhkan penghalusan ya, atau konstanta yang dijadikan sebagai penyeimbang untuk supaya bisa menghasilkan peramalan yang mendekati kenyataan ya, kemungkinan dari kesalahan ya, dan itu dipilih secara subjektif, melibatkan sedikit data masa lalu. Contohnya tidak terlalu sulit untuk bisa dipelajari. Nah, mengelola permintaan yang sangat tidak pasti. Jadi kalau ada suatu permintaan yang tidak pasti, pastinya suatu perusahaan perlu menunda dulu untuk melakukan pengiriman ya. Jadi untuk supaya meminimalkan kesalahan ya. Jadi menunda peramalan selama mungkin sampai suatu permintaan itu jelas. Jadi untuk pengiriman maupun untuk melakukan proses produksi. Memprioritaskan pasokan ya, berdasarkan tingkat ketidakpastian produk ya. Pasokan ke produk yang lebih pasti terlebih dahulu ya. Jadi memang ya, kalau memang tidak pasti ya tidak usah dilakukan pengiriman atau melakukan proses operasional. Terapkan prinsip penundaan ke produk yang paling tidak pasti, menunda melakukan formulir produk akhir sampai pesanan diterima ya. Jadi intinya sih mengelola permintaan yang tidak pasti itu menunda peramalan ya, sebelum suatu permintaan itu benar-benar atau data yang didapatkan itu benar-benar relevan ya dan ada. Nah, selanjutnya adalah pengelolaan permintaan. Permintaan terhadap barang dan jasa adalah awal dari semua kegiatan supply chain ya. Jadi permintaan ya kegiatan produksi, pengiriman, perancangan produk dan pembelian material semua mengikuti permintaan dari ya. Jadi demand management adalah upaya untuk membuat permintaan lebih mudah dipenuhi oleh supply chain ya. Jadi artinya gini sih sebetulnya. Suatu peramalan permintaan itu akan mempengaruhi semua perusahaan dalam rantai pasokan ya. Sehingga makanya kita perlu mengelola permintaan itu dengan baik. Artinya ketika pun ada suatu peramalan ya yang sudah diputuskan terhadap suatu permintaan, nah bagaimana kita bisa menginformasikan itu ke dalam semua perusahaan dalam rantai pasokan, dan kemudian pastinya setiap perusahaan dalam rantai pasokan itu akan bisa memutuskan sendiri sesuai dengan perannya masing-masing ya, apakah itu sebagai distributor, sebagai retailer maupun sebagai perusahaan produsen ataupun pada konsumen akhir. Mengelola permintaan berarti mengubah permintaan sehingga memiliki pola yang lebih menguntungkan bagi supply chain. Jadi diharapkan perusahaan-perusahaan di dalam rantai pasokan itu dari suatu peramalan permintaan bisa menentukan jumlah permintaan sesuai dengan perannya masing-masing ya dalam rantai pasokannya. Sehingga memang pengennya sih permintaan itu bisa seimbang ya di dalam rantai pasokan, sehingga menghasilkan inventory pun persediaan yang seimbang dalam rantai pasokan. Karena pada dasarnya kepinginnya dalam satu rantai pasokan itu semuanya akan berimbas keuntungan bersama. Pemenuhan pada permintaan yang berfluktuatif, strategi yang digunakan adalah strategi yang diputuskan pada tingkatan perencanaan jangka menengah.
Ya, artinya ketika pada suatu permintaan yang berfluktuatif, biasanya perusahaan itu sudah melakukan perencanaan ya, apakah perusahaan nanti akan melakukan lembur, apakah perusahaan itu akan melakukan subkontrak. Ya, jadi ini ya keputusan dasar pada perencanaan agregat ya, banyaknya jam lembur, jumlah pekerja yang perlu ditambah ya. Nah, strategi pada permintaan yang berfluktuasi itu ada 3 ya, berkaitan dengan kapasitas, inventory, dan backlog. Ya, jadi strategi kapasitas berkaitan dengan perusahaan mengubah-ubah kapasitas melalui penambahan atau pengurangan atau penggunaan jam lembur atau mensubkontrakkan sebagian produksinya ya. Jadi dikenal dengan istilah strategi CIS. Jadi strategi kapasitas itu dia mencoba untuk mengubah kapasitas dengan memberlakukan jam lembur untuk tenaga kerjanya sehingga kapasitas yang dipakai ya itu pastinya ketika dia melakukan tidak lembur berarti kapasitasnya sudah optimal, tapi permintaannya bertambah ya, sehingga dia perlu melakukan lembur. Kemudian strategi inventory berkaitan dengan perusahaan yang beroperasi dengan kapasitas tetap ya, menimbun persediaan dan pada saat permintaan. Jadi perusahaan ini melakukan apa sih proses produksi dulu ya, yang kemudian dijadikan sebagai persediaan dalam suatu perusahaan. Jadi ketika ada suatu permintaan, nah dia segera akan memenuhi dari persediaan yang sudah ada. Strategi backlog, perusahaan hanya memenuhi sebagian permintaan, di mana permintaan berikutnya atau sisa dari permintaan yang belum terpenuhi akan dipenuhi pada periode berikutnya. Ya, itu strategi backlog. Nah, konsekuensinya ya dia akan kehilangan konsumen. Ya, ini ya, jadi itu ya kira-kira ramalan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita ketemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.